Alat dan bahan: penggaris pensil warna, kertas manggis warna merah, selpon mikroskop, alat tulis, pena, penghapus, pensil 2B, lem kertas, dan gunting. Bahan: daun akasia, daun alamanda, daun tapak dara, daun mengkudu, daun kembang sepatu, daun pandan, sawi putih, dan daun silsak. Cara kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiasa Fitri, NIM 34 2019 013, dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Kali ini saya akan mempraktikumkan praktikum morfologi tumbuhan dengan judul tata letak daun pada batang atau filotaksis. Cara kerja yang pertama, kita tulis nama jenis tanaman dan suku pada lembar kerja yang telah disediakan. Misalnya di sini saya contohkan pada kembang sepatu, spesiesnya itu Hibiscus rosa sinensis L dan familinya Malvaceae. Kemudian kita gambarkan organ daun yang telah kita amati. Kita bisa menggunakan pensil terlebih dahulu menggambarkan organ daunnya, tangkai, batang, dan daunnya. Lalu setelah kita gambarkan, kita boleh beri warna sesuai dengan tumbuhan yang telah kita amati. Bisa menggunakan meja warna atau spidol warna juga boleh. Nah, setelah kita gambarkan organ daun yang telah kita amati, sebelum memasuki tahap selanjutnya, kita harus mengenal bagian-bagian pada tangkai daun. Yang pertama itu ada nodus. Nodus itu buku-buku. Nodus itu buku-buku pada batang. Nah, yang kedua ada internodus. Internodus itu adalah jarak antara buku-buku atau nodus. Jarak antara daun satu dengan daun yang lain. Nah, selanjutnya ada coffidus. Coffidus itu tempat melekatnya daun. Nah, setelah itu baru kita bisa memasuki tahap filotaksis. Filotaksis itu apa sih? Filotaksis itu adalah susunan daun di tangkai daun atau di batangnya. Nah, filotaksis itu ada 3 variasi atau 3 macam. Yang pertama, dalam satu nodus itu terdapat satu helaian daun seperti pada Annona muricata L atau sirsak. Ini terdapat satu daun. Lalu ada dalam satu nodus itu terdapat 2 helaian daun. Contohnya itu Morinda citrifolia atau daun mengkudu. Dan Citharanthus roseus L. G. Don atau tapak dara. Dan juga ada yang dalam satu nodus terdapat lebih dari 2 daun, yaitu contohnya Alamanda citrifolia atau daun alamanda. Dia terdapat lebih dari 2 daun dalam satu nodus. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tanaman yang kita amati pada kali ini yaitu kita contohkan ada Hibiscus rosa sinensis L atau kembang sepatu. Ternyata pada Hibiscus rosa sinensis L atau kembang sepatu ini terdapat dua daun yang tegak lurus seperti ini. Nah, dia tegak lurus sama. Nah, ada jarak, tapi untuk jarak antar dua
dua daun yang tegak lurus ini kita harus melewati dua lingkaran. Nah, 1, 2, baru sampai ke sini. Daun yang tegak lurus yang sama dengan daun yang pertama. Nah, ternyata dalam lingkaran yang kita lewati tadi, kita melewati beberapa anak daun. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 anak daun yang kita lewati untuk mencapai daun yang tegak lurus tadi dengan daun yang pertama. Nah, perbandingan tersebut dapat kita buat untuk rumus daun atau divergensi. Nah, banyaknya lingkaran yang kita lewati tadi untuk mencapai daun yang tegak lurus tadi itu dinamakan spiral genetik. Nah, sementara jumlah anak daun itu bisa kita gunakan untuk mengatur banyaknya garis bantu yang bisa kita dapatkan ketika ada dua anak daun yang tegak lurus. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambarkan bagian daunnya. Tadi kan yang itu dia melewati dua lingkaran, berarti hanya 2. Lalu jumlah daun yang dilewati tadi ada 5 anak daun untuk mencapai daun yang tegak lurus tadi. Jadi rumus daunnya 2/5. Untuk mencari sudut divergensinya, rumus daun tadi 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Jadi sudut divergensinya 140 derajat dan rumus daun pada Hibiscus rosa sinensis L atau kembang sepatu itu 2/5. Tadi dia ada 5 anak daun yang dilewati. Jadi kurang lebih bagannya seperti ini. Nah, setelah kita gambarkan bagan letak daun tadi, filotaksis itu pada daun ternyata ada beberapa jenis. Yang pertama, ada dalam satu nodus terdapat satu daun saja, seperti pada daun akasia atau Acacia aruculiformis A. Ini akasia. Kemudian ada juga Annona muricata atau sirsak. Lalu yang kedua itu dalam satu nodus terdapat 2 daun. Contohnya itu Morinda silifolia atau mengkudu. Dan juga Catharanthus rosis L, Gedon atau tapak darah. Dia mempunyai 2 daun, lebih 2 daun dalam satu nodus. Nah, rumus daun tadi itu hanya dapat ditentukan pada daun yang termasuk ke dalam folia sparsa saja. Jadi untuk daun yang dalam satu nodus terdapat lebih dari satu daun itu tidak dapat ditentukan rumus daunnya. Nah, selanjutnya ada tanaman yang memiliki lebih dari 2 daun pada satu nodusnya. Contohnya itu adalah Alamanda cathartica L atau alamanda. Dia dalam satu nodus itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang 4, ada yang 5. Kurang lebih dia ada 4-5 daun. Nah, selanjutnya terdapat juga daun yang sangat sulit ditentukan filotaksisnya. Yang pertama mungkin karena susunan daunnya yang terlalu rapat atau batangnya itu meliuk, sehingga kita tidak dapat menentukan rumus daunnya atau filotaksisnya. Contohnya yaitu pada Brasilia pakinensia L atau sawi putih. Dalam kasus sawi putih ini atau Brasilia pakinensis L ini biasa kita sebut atau kita namai dengan spirostik karena daunnya sangat rapat sehingga kita tidak dapat menentukan rumus daunnya atau filotaksis. Kemudian selanjutnya ada daun Pandanatus textoriusol atau pandan. Nah, daun pandan ini atau Pandanatus textoriusol ini
dalam satu nodusnya terdapat banyak daun. Letak daun pandan ini sangat berdekatan sehingga kita tidak dapat menentukan filotaksis atau rumus daunnya. Untuk kasus Pandanatus tectoriusol ini atau daun pandan ini bisa kita sebut dengan parastik atau parasitik. Hasil pengamatan Acacia auriculiformis acun, Alamanda cathartica L, Catharanthus roseus L. Gedon, Morinda citrifolia L, Hibiscus rosa sinensis L, Pandanatus tectoriusol, Brassica pekinensia L, Annona